Pada bulan Maret tahun 2021, angin kencang menerbangkan sebuah kapal kontainer dari jalurnya. Di sebagian besar tempat, hal ini akan menyebabkan insiden kecil. Namun di terusan Suez, ini adalah krisis global. Kapal ini tidak hanya menghalangi kapal lain, kapal ini menghalangi arus perdagangan internasional melalui salah satu jalur air terpenting di dunia. Situs terusan Suez telah menjadi perhatian para penguasa wilayah ini sejak milenium kedua sebelum Masehi untuk memindahkan barang antara Asia dan cakungan Mediterania. Para pedagang harus melintasi tanah genting sempit yang memisahkan Laut Merah dan Sungai Nil. Melakukan perjalanan dengan kafilah-kafilah yang ditumpangi unta melintasi gurun yang tak kenal ampun, sebuah jalur maritim antara Samudra Hindia dan Laut Mediterania akan memotong perjalanan ini. Dan sepanjang abad ke-16, beberapa negara berusaha membangun terusan tersebut, namun rencana mereka terhalang oleh biaya, perselisihan politik, dan pasir yang terus bergeser. Pada tahun 1798, minat untuk membangun kanal kembali muncul, dan kali ini menarik perhatian dari seluruh Eropa. Selama beberapa dekade berikutnya, orang-orang dari Austria, Italia, Inggris, dan Prancis mengajukan rencana mereka kepada penguasa Mesir. Pada saat itu, Mesir adalah wilayah Kekaisaran Ottoman yang menentang proposal-proposal ini, namun otonomi politik dan ekonomi Mesir secara bertahap meningkat, dan pemerintahnya sangat ingin melanjutkan proyek tersebut. Ketika Said Pasha berkuasa pada tahun 1854, ia menyetujui sebuah rencana dari diplomat Prancis yang giat dan manipulatif, Ferdinand de Lesseps, ditandatangani pada tahun 1854 dan tahun 1856. Sepasang konsesi memberi de Lesseps wewenang untuk mendirikan perusahaan terusan Suez dan membiayainya dengan menjual saham kepada kapitalis dari semua bangsa. Kontrak antara Said Pasha dan perusahaan terusan juga menjanjikan tenaga kerja sebanyak ratusan ribu pekerja Mesir. Dimulai pada tahun 1862, sekitar 20.000 pekerja direkrut secara paksa setiap bulannya untuk menggali terusan dalam kondisi gurun yang keras tanpa akses makanan atau air. Penyakit seperti kolera merajalela dan para pekerja bekerja keras di bawah ancaman cambuk. Perkiraan jumlah mereka yang meninggal selama konstruksi mencapai ribuan. Pada tahun 1864, penguasa Mesir yang baru, Ismail Pasha, mengakhiri kerja paksa di Mesir, tetapi ia tetap meneruskan pembangunan. Para pekerja asing dari seluruh Eropa dan Timur Tengah bekerja bersama kapal kerup dan ekskavator embel untuk memindahkan 74 juta meter kubik tanah. Populasi pekerja yang sangat besar ini membutuhkan infrastruktur untuk menyalurkan air minum dan pasokan lainnya. Sehingga memunculkan ekonomi yang berkembang dari restoran, rumah bordil, dan barang-barang selundupan. Di tengah hiruk-pikuk tersebut, lahirlah 3 kota baru dengan populasi multi-etnis. Port Said di pesisir utara Mediterania, Ismailia di jalur tengah kanan, dan Port Tewfik di tepi selatan kanan. Lokasi konstruksi melewati Sungai Nil dan membentang langsung dari Port Said ke Suez. Dan setelah bertahun-tahun bekerja, aliran kedua lautan akhirnya mulai menyatu pada pertengahan tahun 1860-an. Terusan yang telah selesai dibangun memiliki panjang 164 km dengan lebar 56 meter di permukaan dan secara resmi diresmikan pada tanggal 17 November tahun 1869. Meskipun sempat mengalami kesulitan keuangan selama beberapa tahun pertama. Terusan ini akhirnya secara dramatis mempercepat perdagangan global. Kanal ini juga memfasilitasi migrasi berbagai spesies laut yang secara dramatis mengubah ekosistem dan kuliner lokal selama beberapa dekade. Lalu lintas melalui terusan terus meningkat, namun pada tahun 1875, masalah keuangan memaksa Mesir untuk menjual sebagian besar sahamnya di Canal Tompang. Sehingga Inggris mengambil alih, baru pada tahun 1956. Kendali atas terusan ini sepenuhnya kembali ke Mesir saat dinasionalisasi oleh Presiden Gamal Abdel Nasser. Langkah ini memicu kebuntuan militer antara Mesir dan Inggris, Prancis, dan Israel. Namun, setelah diselesaikan, hal ini mengubah terusan tersebut menjadi sumber utama pendapatan nasional Mesir dan membantu menebus warisan imperialis terusan tersebut saat ini. Hampir 30% dari seluruh lalu lintas kapal global melewati terusan Suez
dengan total lebih dari 20.000 kapal pada tahun 2021. Namun, insiden Ever Given adalah pengingat yang keras tentang betapa rapuhnya sistem buatan manusia.